Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, smart people yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai program untuk mendengarkan share firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur apabila Engkau izinkan setiap kami ada sampai hari ini karena kasih anugerah-Mu. Beri tuntunan setiap kami untuk mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau telah memanggil, memilih setiap kami menjadi milik-Mu, jadikan kami berkat, dimanapun Engkau tempatkan kami untuk melayani, ambil bagian dimanapun Engkau utus. Khususnya Tuhan, setiap apa yang hamba-Mu sampaikan lewat renungan kebenaran firman ini, menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya, Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan saja dipermuliakan, biar hamba-Mu ada di belakang salib-Mu, Tuhan sendiri yang nampak dalam kehidupan setiap apapun yang kami bicarakan, Engkau sendiri yang menghidupkan di dalam kehidupan setiap kami, untuk kami diajar, untuk mengerti lebih lagi bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bertemu, ya terima kasih apabila kami diberi kesempatan dan waktu. Perkenalkan dulu, nama saya Atim Mariono ya. Saya bersyukur mendapat bagian di dalam pelayanan ini. Memang pelayanan macam-macam ya. Ada yang melayani lewat doa, mungkin lewat kunjungan, atau lewat apapun itu yang kita lakukan, bahkan lewat khotbah, bahkan ada lagi yang melayani lewat, mungkin kita diperlukan di dalam bagian gereja, di dalam pelayanan musik, macam-macam ya. Dan hari ini pelayanan yang saya ambil adalah melayani smart people ya, untuk membagikan firman di dalam renungan lewat, di mana kita sama-sama tahu untuk mendengarkan lewat YouTube ya, lewat online yang diprogramkan. Saya percaya program ini diberkati untuk kita semua, jadi berkat. Smart people yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu sekali. Sebelumnya tadi saya perkenalkan nama saya Pak Atim Haryono. Saya melayani Tuhan sudah lama, saudara ya. Saya sekarang 63 tahun. Kebetulan saya punya istri 1, anak 3. Anak saya pelayanan semua ya. Ambil bagian di dalam pelayanan gereja-gereja. Ya, saya bersyukur saya mendidik mereka untuk melayani Tuhan. Itu tidak gampang ya. Menjadi orang tua mungkin eh, bisa saja membesarkan mereka, mencukupi mereka, menyejahterakan mereka untuk ke depan, masa depannya. Itu mungkin bisa dilakukan oleh semua orang juga, karena mereka diberkati untuk memberkati anak-anak mereka ya. Tapi jarang kita melihat, bahkan mereka tidak peduli orang tua kalau sudah anak-anaknya dewasa, kadangkala tidak peduli dengan masa depan mereka. Mereka punya kehidupan sendiri, mereka dibiarkan karena mereka sudah dewasa. Dan saya bersyukur kami mengajarkan hal-hal yang positif sejak muda, sejak dini untuk anak-anak saya. Karena firman Tuhan yang saya pegang adalah di dalam Amsal 19 ayat 18, kalau enggak 19 ya, itu dikatakan, ajarlah anakmu selagi ada harapan, tapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Kita rindu setiap anak kita ambil bagian di dalam pelayanan. Karena warisan kita itu bukan harta ya. Kalau warisan harta itu akan habis. Kalau suatu hari kelak kita dipanggil Tuhan, kita juga akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, warisan apa yang sudah diberikan. Dan saya bersyukur di mana kami boleh ambil bagian untuk mendidik anak-anak saya. Anak-anak saya ajar untuk melayani Tuhan. Saya bawa sekolah minggu sejak dini. Saya menginvestasikan waktu untuk mereka.
mengorbankan waktu untuk mereka karena sekarang, zaman-zamannya zaman yang tidak baik. Internet ini luar biasa ya, dunia game online ini sungguh menyenangkan dan memprihatinkan. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita untuk takut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk dididik sejak dini, diwarisi takut Tuhan sejak dini, akibatnya akan berbahaya. Dan saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya harus membesarkan mereka di dalam kehidupan keluarga saya. Saya sudah nikah 43 tahun, anak-anak saya sudah dewasa semua, sudah bekerja. Tapi mereka ambil bagian untuk mengasihi, melayani Tuhan. Dan saya juga banyak mendengar orang-orang di mana anak-anak, bahkan seorang pendeta pun pernah bercerita kepada saya, bagaimana dia tidak bisa mengajarkan anaknya untuk mewarisi gereja apabila nanti suatu saat dia dipanggil Tuhan. Karena anaknya tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan, dia ambil sekuler dan gerejanya sangat besar. Tapi akhirnya kalau tidak ada warisan untuk pelayanan, mengambil bagian untuk melayani Tuhan, gerejanya akan diambil sinode. Itu yang mereka ucapkan di depan saya. Rindu sekali mereka punya anak-anak yang mewarisi seperti pelayanan. Pelayanan ini memang kelihatannya tidak menghasilkan sesuatu yang seperti yang kita harapkan mungkin ya. Karena melayani, kita adalah melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Pikiran kita harus fokusnya adalah ke atas, bukan di bawah. Saya ingin membagi pengalaman membahas bagaimana keluarga-keluarga kita bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk melayani dan dibawa kepada Tuhan. Saya rindu dan mereka-mereka semua di dalam apa yang saya ceritakan tadi, mereka mengajarkan kepada istrinya masing-masing, kepada anak kebetulan saya laki ya, untuk anak-anaknya juga untuk takut Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Saya tidak mewariskan harta dunia yang banyak, saya hanya mewariskan ilmu dan takut Tuhan. Kalau suatu hari kelak Tuhan menanyakan, mempertanggungan jawab kepada setiap kita orang tua apa yang sudah kita berikan, kita bisa menjawab dengan apa yang kita lakukan selama ini. Karena talenta pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Smart people yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang satu di dalam pelayanan, keluarga yang bahagia. Dan tema hari ini akan saya bagikan membangun keluarga yang kokoh. Membangun keluarga yang kokoh, ya. Membangun rumah tangga yang kokoh, membangun keluarga yang kokoh. Itu ada di dalam Mazmur 127 ayat 1 saya bacakan. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sia-sia tanpa Tuhan. Jadi kita harus mengerti porsi masing-masing, di mana Salomo ini mengajarkan sesuatu yang baik kepada setiap orang. Percuma kamu membangun segala sesuatunya tanpa Tuhan. Percuma. Jadi kita harus membangun kehidupan kita berdasarkan apa yang Tuhan mau. Takut Tuhan. Itu dasar utama di dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Menyertakan Tuhan. Dan Salomo sendiri berkata, kalau kita membangun keluarga kita, rumah kita, usaha kita, pekerjaan kita tanpa dasarnya takut Tuhan, melibatkan Tuhan, sia-sia.
Kalau ayat berikutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jam malam makan roti dari hasil jerih lelahmu, karena Tuhan memberkati kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Itu ayat kedua, ya. Jadi kita harus, sama people, harus membangun keluarga ini, prinsipnya adalah dengan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk supaya kita menjadi keluarga yang kokoh. Semua keluarga mendambakan keluarganya bahagia. Semua keluarga ingin keluarganya kokoh, di mana pernikahannya mereka utuh. Kalau kita melihat orang-orang normal, waktu mereka pacaran, mereka menginginkan waktu pacaran membangun rencana, membangun keluarga yang bahagia, bahagia yang sejahtera, penuh kebahagiaan. Mereka menginginkan sesuatu yang didasari oleh kebahagiaan, rencana-rencana. Tapi semuanya tidak ada berartinya tanpa kita melibatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah dasar utama di mana kita membangun rumah tangga itu bisa kokoh. Bahkan mereka yang sudah merencanakan di dalam pernikahannya, rumah tangganya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka bermewah-mewah di dalam mengeluarkan dana untuk pernikahan mereka, bahkan souvenirnya luar biasa. Tapi kadangkala di tengah perjalanan mereka berantakan, karena dasarnya bukan dasar membangun di dalam dasar takut Tuhan, melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, suami istri pasti berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Suami harus patuh terhadap prinsip-prinsip Alkitab sebagai imam. Bagaimana dia harus mengasihi, bertanggung jawab atas seluruh kehidupan keluarganya. Sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, itu diibaratkan sebagai seorang suami. Dia harus membangun dan bergaul intim dengan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengajarkan kepada anak istri supaya mereka takut Tuhan. Kita harus juga memenuhi kebutuhan tanggung jawab keluarga, melindungi dan mengatur segalanya. Itu tugas sebagai suami. Ya, tidak hanya mencari nafkah saja, tapi seorang suami harus patuh pada prinsip-prinsip Alkitab. Sebagai imam, dia harus mengasihi istrinya. Dia harus pegang peranan penting bahwa dia adalah master di dalam keluarganya. Sebagai istri adalah penolong, pendamping, penghibur di dalam keluarga. Penolong berarti dia menolong suaminya untuk memaksimalkan perannya. Sebagai pendamping, dia harus mendampingi sebagai wanita yang kuat. Dan dia harus menjadi penghibur, melayani baik itu kebutuhan emosional lahiriah di dalam kehidupan suami. Kalau itu dijalankan, itu akan berjalan sesuai dengan aturan firman, pasti keluarga itu akan membangun menjadi keluarga yang kokoh. Pekerjaan apapun di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing yang kita lakukan, dasarnya adalah tetap takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang peranan atas hidup kita. Jikalau kita membangun rumah tanpa Tuhan, sia-sia. Kalau usaha kita tanpa Tuhan pun sia-sia. Bahkan dikatakan di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Semuanya akan sia-sia tanpa Tuhan. Makanya saya ingin setiap kita mempunyai hubungan keluarga ini untuk takut di dalam Tuhan, jadi berkat dimanapun kita berada. Suami, istri jadi berkat bagi anak-anaknya. Banyak suami mencukupi kebutuhan suami istrinya, membiayai kebutuhan anak-anaknya,
mensejahterakan semuanya untuk keluarganya, tapi dia tidak mendidik di dalam iman, itu berbahaya. Tidak mendidik untuk takut Tuhan, itu berbahaya. Tidak membangun hubungan misbah bersama keluarga, itu berbahaya. Berbahaya. Memang itu tidak gampang, sulit. Keluarga kalau sudah besar masing-masing mempunyai kepentingan, mempunyai kesibukan, untuk mengumpulkan mereka itu sulit. Apalagi diajak doa, sulit. Sulit. Tapi saya melakukan untuk hal itu, saya rindu keluarga saya, keluarga Smart People semua dibangun atas dasar melibatkan Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan. Itu inti di dalam kehidupan dasar rumah tangga yang kokoh. Pekerjaanmu boleh berhasil, belum tentu rumah tanggamu berhasil. Pekerjaanmu boleh sukses, belum tentu imanmu di dalam keluargamu sukses. Usahamu bisa saja berhasil, belum tentu anakmu takut akan Tuhan, bahkan menghormati orang tua, belum tentu. Belum tentu. Kita bisa saja punya segalanya, punya pabrik, punya uang, punya deposito. Tapi kalau anak-anakmu, anak-anak kita, semuanya berantakan. Bahkan narkoba, akan ada yang dipenjara. Pergaulan bebas, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Bahkan Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki seluruh isi dunia, tapi jiwamu binasa? Apa artinya? Apa artinya? Dan dasar yang kokoh tidak ada lain adalah cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya, itu firman. Kalau keluarga kita ingin bisnis kita, warga kita, anak-anak kita, semuanya kokoh, kuat, berhasil, libatkan Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ada satu ungkapan seperti ini ya. Ada seorang penyair namanya Frank Kren, ya, penyair namanya Frank Kren. Itu menuliskan sebuah puisi tentang rahasia keluarga yang kokoh, yang bahagia. Isinya seperti ini ya. Keindahan dari sebuah rumah tangga adalah keharmonisan. Keindahan dari sebuah rumah tangga adalah keharmonisan. Rasa aman dari sebuah keluarga atau rumah tangga adalah kesetiaan. Sukacita di dalam sebuah rumah tangga adalah cinta kasih. Kekayaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga adalah anak-anak yang takut Tuhan. Peraturan yang utama, yang menyenangkan, yang membuat kita kokoh, rumah tangga berhasil adalah saling mengasihi, saling melayani. Dan penghiburan dalam sebuah rumah tangga adalah takut akan Tuhan. Puisi yang indah, seringkali kita lupakan. Puisi yang luar biasa. Saya dulu adalah pekerja sekuler yang tidak full timer pelayanan. Di mana Tuhan memanggil saya di dalam pelayanan ini kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Saya ada pekerja sekuler. Dulu saya marketing sebuah perusahaan, kantor, ya, ya, di mana kantor ini
Yang dibutuhkan adalah setiap marketing yang dibutuhkan adalah omset omset. Saya cerita flashback di dalam kehidupan saya ya, bagaimana saya bisa melayani, ambil bagian, dan saya, terjun full timer untuk pelayanan. Ya, dulu saya adalah pekerja sekuler di dalam marketing dan target yang ditentukan saya adalah menghasilkan sekian ratus juta setiap bulan omsetnya, gitu. Apa yang saya kerjakan, saya lakukan. Saya lakukan, saya kalau jadi pekerja adalah pekerja yang melibatkan Tuhan, pekerja yang selalu menyertakan Tuhan. Karena meskipun saya diberi talenta untuk bisa berbicara sebagai marketing, itu satu hal yang menjadi dasar untuk keberhasilan adalah bagaimana dia bisa meyakinkan konsumen, meyakinkan klien dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita komitmenkan. Dan saya pegang ini dan saya, pernah mendapatkan ranking sebagai marketing yang, berhasil waktu saya diadu oleh marketing-marketing yang lain di dalam instansi yang sama. Dan saya mengambil satu sikap yang saya ajarkan kepada anak-anak saya waktu saya peroleh di dalam bidang marketing, waktu saya, berjualan sebagai sales atau marketing di sebuah perusahaan. Apa itu? Jangan pernah meremehkan telepon seseorang. Mudahlah kamu dihubungi, mudahlah berkomunikasi, hargailah klienmu, jangan pernah berdusta, membuat sesuatu yang mengecewakan klien, dan itu saya ajarkan kepada keluarga saya. Kalau ada orang telepon kamu, kamu tidak sempat menerima, balas dia, telepon balik. Setiap WA balas apa isinya. Meskipun kamu suka nggak suka, responi tanggapanmu kepada dia. Ada sekarang orang yang di WA nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat. Pertama, mungkin dia sibuk. Kedua, mereka malas kepada orang seperti itu. Tapi di dalam bidang sebagai saya diajarkan sebagai marketing, tidak boleh. Kalau buat janji harus ditepati, ucapan harus dipegang, dan bahkan marketing saya bertahun-tahun, 13 tahun ada klien saya lupa, dia nggak lupa. Telepon saya tidak pernah bergonta-ganti. Saya hampir seumur hidup sejak saya kenal HP sampai sekarang nomor telepon saya satu, menjadi master. Tidak pernah ganti-ganti. Dan 13 tahun yang lalu, dulu saya pernah hubungan sama klien saya, merasa dia puas dengan apa yang saya kerjakan, dia cari saya. Pak Haryono, masih ingatlah saya, siapa ini? Saya dari Tuban, Pak Gun. Oh, yang usaha beras itu ya? Wah, saya apa akhirnya? Kok masih tahu nomor telepon saya? Telepon saya pernah, saya servis, datanya hilang, tapi nomornya tetap. Karena hubungan baik dijaga. Mereka yang lama-lama ini tidak pernah melupakan kita. Mereka yang kita layani dengan baik tidak pernah melupakan kita. Itu yang saya ajarkan di dalam dunia bisnis kepada anak-anak saya. Jangan pernah meremehkan telepon dari seseorang, jangan pernah tidak menjawab WA dari seseorang. Telepon harus standby, jangan pernah dimatikan 24 jam sampai hari ini. Saya tidak pernah matikan telepon 24 jam. Kalau kamu mudah dihubungi, customer-mu akan senang karena apa? Kamu respect, kamu respon. Dan itu yang terjadi. Itu waktu saya kerja sebagai marketing lapangan. Omset yang diberikan perusahaan saya berhasil mencapai target
Karena apa? Saya melibatkan Tuhan dan saya diangkat jadi supervisor, bahkan pernah saya diangkat sebagai sales manager, ya. Karena apa? Mereka mendoktrin saya dari awal waktu saya di-trainer untuk menjadi marketing, itu yang saya pegang. Jangan pernah mengecewakan klien. Berusahalah tidak pernah menyerah untuk mengegulkan apa yang menjadi usaha. Dan saya mencapai ranking satu, ranking satu, ranking satu, ranking satu. Omsetnya saya memenuhi target dan saya diangkat, diangkat, diangkat. Dan waktu itu ada panggilan dalam hati saya, Tuhan, saya rindu melayani tapi tidak sekarang. Saya rindu melayani tapi nanti aja kalau saya pensiun atau sudah tua gitu ya. Memang saya, itu memang saya utarakan. Pertama saya, bekerja, kerinduan kedua saya ingin melayani. Tapi Tuhan memanggil dengan cara yang berbeda. Apa yang kita rencanakan, saya maunya pensiun, kalau sudah berumur, waktunya pensiun, pensiun, baru saya akan terjun pelayanan. Tapi 2 tahun sebelum pensiun, apa yang terjadi? Saya mengalami kecelakaan dan saya harus mengalami, eee, sakit yang menurut ukuran saya sebenarnya ringan, hanya jatuh dari sepeda motor, tapi tulang rusuk saya patah 4, tulang ekor saya remuk, ya ibaratnya retak. Saya tidak bisa berjalan, saya hanya berbaring 3 bulan. Paru-paru saya dipenuhi dengan darah. Apa? Karena saya waktu itu dapat uang dari apa yang saya hasilkan banyak. Saya bilang, "Nggak usah pakai BPJS, nggak usah pakai yang lain-lain, bayar tunai aja." Supaya saya cepat selesai, saya cepat keluar dari rumah sakit. Saya pikir itu segera sembuh, hanya jatuh saja. Tapi ternyata apa yang saya alami dari rumah sakit Karangmenjangan pertama saya dibawa, larilah saya dibawa rumah sakit di Mitra Waru, nggak sembuh. Dibawa lagi saya ke Geraha Merta, nggak sembuh. Dibawa ke Darmo, ke Undaan, nggak sembuh. Dibawa ke Rumah Sakit Premier, nggak sembuh. Dibawa ke Penang, nggak sembuh sampai 6 bulan. Ke Malaysia, uang habis segalanya. Seringkali kita tidak sadar, kita hanya mengejar materi. Akhirnya saya ditegur Tuhan. Tapi keluarga saya aman-aman saja. Keluarga saya baik-baik saja karena hubungan saya sama anak, sama istri baik. Karena didasari oleh kasih akan Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki apa yang Tuhan mau, tidak seperti apa yang aku mau. Yesaya 55 ayat 8 sampai 10 nggak salah. Rencanamu bukan rencanaku, jalanku bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saya merancangkan nanti saja Tuhan. Ternyata Tuhan berbeda. Akhirnya saya menyerah. Tuhan, kalau memang saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya akan ambil bagian pelayanan. Saya akan keluar dari perusahaan saya akan keluar dari kantor saya akan melayani. Dan Tuhan jawab. Akhirnya saya sembuh dengan mujizat yang luar biasa. Operasi yang saya waktu dioperasi 2 kali ambil darah di paru-paru lewat, lewat rongga di sela-sela di dada saya, itu dioperasi 2 kali. Ternyata itu yang menjadi penyebab saya sakit. Dan itu akhirnya menjadi panggilan saya waktu saya sudah bertekad, "Tuhan, aku menyerah." Saudara dan saya sama tipe yang dikasih Tuhan. Seringkali kita nggak sadar seperti itu.
Memang pekerjaan bisa sukses dengan cara kita, mungkin Tuhan membiarkan kita dengan cara-cara, dunia yang kita anut untuk bisa sukses di dalam, tapi Tuhan seringkali juga ingin memanggil kehidupan kita di dalam hidup kita untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Seringkali kita lupa. Itu sebagian sekelumit apa yang saya ceritakan di dalam pekerjaan sekuler saya. Saya dipanggil Tuhan, tapi keluarga saya tetap aman-aman. Karena apa? Saya cinta akan anak istri saya. Saya mendasari dengan firman untuk mereka cinta Tuhan. Saya mengajari mereka untuk berbisnis dengan baik, mengajari mereka untuk melibatkan Tuhan dalam segala sektor apapun. Kalau bukan Tuhan, percuma kita akan bekerja, berusaha. Makanya saya ingin, kita ingin, semua ingin keluarga bisa kokoh, bisa utuh. Dan saya sudah berkomitmen waktu saya dipanggil Tuhan untuk pelayanan dengan caranya Tuhan. Saya harus mengalami sakit, saya komitmen, dan saya akhirnya mundur dari perusahaan saya kurang 2 tahun. Teman-teman saya bilang, "Nggak usah mundur, kamu tetap aja di sini, eman gajimu, eman penghasilanmu, kamu duduk-duduk aja sudah menghasilkan uang." Tapi tidak, saya keluar. Saya keluar dan saya melayani Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya didukung oleh istri saya, anak-anak saya melayani Tuhan ke desa-desa, kemana Tuhan utus, Tuhan kirim, saya melayani. Dan setiap saya pelayanan dimanapun saya berada, istri saya pasti mendukung, istri saya pasti terlibat, istri saya pasti mendampingi. Karena apa? Istri saya tahu kehidupan saya. Kalau saya bilang kamu tidak usah ikut, ini di luar kota, ini kamu nanti ada cucu, ada harus ngurus A, harus ngurus B, ngurus C, tapi istri saya bilang, "Enggak, ini bisa diwakilkan kepada yang lain. Saya harus tetap bersamamu untuk melayani bersama-sama." Saya bersyukur punya istri yang baik, bersyukur. Kalau istri saya melihat kelakuan saya, hidup saya, smart people yang, dikasih Tuhan, kalau dia tidak melihat saya jadi berkat, mungkin saya dibiarkan aja wis budal-budale dhewe, pelayan-pelayanana dhewe, doa-doa dhewe, pasti seperti itu. Tapi istri saya terlibat, setiap apa yang saya kerjakan dia support, melayani, melok, "Kamu kemana aku melok." Ya, karena dia tahu bahwa saya apa yang saya ucapkan sesuai apa yang saya kerjakan. Jadilah berkat, itu yang saya pegang, jadilah berkat. Sebagai orang tua jadilah berkat bagi anakmu, bagi istrimu, jadilah teladan. Seperti Rasul Paulus berkata kepada Timotius, "Jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu, kekudusanmu." 1 Timotius 1 ayat 12. Jadilah teladan, jadilah teladan. Mari, bagaimana kita mengawali semua bisa kokoh kalau kita itu tidak takut Tuhan? Nonsen. Orang yang takut Tuhan itu berarti melibatkan Tuhan dalam segalanya. Mau seperti ini, ada remnya. Oh salah, nggak benar. Oh seperti ini, salah, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya hanya mereka yang mengandalkan Tuhan, yang memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi jika kita mau kokoh hidup keluargamu, kebahagiaanmu, apapun usahamu,
harus mendirikan semuanya dasarnya adalah takut akan Tuhan, bersama Tuhan. Membiarkan Tuhan terus-menerus untuk mengatur, membiarkan Tuhan memimpin dalam hidup kita. Inilah yang disebut dengan keluarga yang berpusatkan kepada Tuhan, kepada Allah. Theosentris family, ibaratnya gitu. Sentrisnya, fokusnya kepada Tuhan. Keluarga yang demikian ada keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga itu. Kristus sentris family. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip utama untuk mengatur menjalankan rumah tangga yang kokoh adalah firman Tuhan. Jadi, sesungguhnya yang paling berkuasa di dalam keluarga itu bukanlah suami atau istri atau anak-anak atau mertua atau siapapun, melainkan Kristus dan firman-Nya itu yang menjadi utama, yang berkuasa atas hidup kita. Anggota keluarga harus taat kepada prinsip firman Tuhan. Kalau kamu dan kita semua, smart people ingin keluarga kokoh, maka hasilnya Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan dan berkat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan. Sering manusia mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi gagal. Karena Tuhan berkata terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan sungai, akar-akarnya ke tepi batang air. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Seringkali manusia, kita semua menganggap dirinya sanggup membangun rumah tangga yang bahagia, yang kokoh, tapi akhirnya hancur di tengah jalan. Setiap kita memang menginginkan ada keluarga harmonis, setia, cinta kasih, saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani. Memang seperti itu. Semua bisa dicapai kalau kita melibatkan Tuhan. Tuhan menjadi sentris utama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia usaha orang membangunnya. Sia-sia kita membangun rumah kalau bukan Tuhan yang menjadi tolok ukur kita. Jadi saya dan saudara semua, smart people, saya rindu ya, apapun yang kita kerjakan dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah firman. Dasarnya adalah cinta dan Tuhan. Itu yang menjadi utama. Sebelum keluar bekerja, sebelum keluar aktivitas, apa yang kita lakukan? Berdoa. Memanggil Tuhan, melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan. Supaya kita berhasil. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tidak tahu. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 1. Tidak ada yang tahu akan hari esok. Jangan bermegah diri. Jangan memuji diri. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi hari esok. Apa yang akan terjadi atas masa depan keluarga kita. Tuhan tahu. Tapi kita nggak tahu, memang kita sebagai manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas. Dia tahu. Bahkan dia merencanakan yang terbaik untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu bukan rancangan damai, ya bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera untuk kita. Dan Tuhan itu menyertai kita kalau kita melibatkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Apapun segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita melibatkan Tuhan, kita mengawali bersama Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkanmu, bahkan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu firman. Firman, keluarga kita akan disertai, dijaga, dilindungi, dipagari kalau kita melibatkan Tuhan. Anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya. Bisnis kita, semua kalau kita melibatkan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Memang kita harus membangun hubungan hari lepas hari bersama Tuhan.
semakin hari intim dengan Tuhan. Jadi peringatan bagi kita hari ini, janganlah kita mengandalkan kekayaan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, pengalaman kita. Bangunlah keluarga yang kokoh, dasarnya adalah takut Tuhan, melibatkan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan segalanya rencana kita untuk masa depan kita. Dan masa depan kita di hadapan Tuhan adalah masa depan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sebab people yang dikasih Tuhan, saya ingin setiap kita, ya, setiap kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dikasih Tuhan, sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, tidak lupa dasar untuk hidup di dalam kehidupan kita setiap hari adalah menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Hidup kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Karena Tuhan sia-sia bekerja bangun pagi duduk sampai jauh-jauh malam. Makan roti dari hasil jerih lelah payahmu. Kalau Tuhan tidak memberkatinya. Karena Tuhan memberkatinya pada waktu kita tidur. Semua people yang dikasih Tuhan, biarlah apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, seperti yang saya kasih ilustrasi dalam keluarga saya, bagaimana setiap orang di dalam Tuhan tidak bebas dari masalah di dalam keluarga ini. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan, takut Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Roma 10 ayat 11 dikatakan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap bersandar kepada Dia. Tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan menjadi pembela. Tuhan akan menjadi pelindung atas hidup setiap keluarga kita yang takut Tuhan. Sekali lagi kita ingin di dalam kehidupan kita seperti yang Salomo katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Keluarga kita boleh punya banyak harta, banyak deposito, mungkin banyak tabungan, banyak usaha apa yang kita kerjakan, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Karena fokusnya kita bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Kalau kita fokusnya apa yang kelihatan, semuanya sia-sia. Paulus berkata, kita harus fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang Tuhan janjikan. Mari, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menyertakan Tuhan. Harus ada kesetiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anak harus dididik dengan benar untuk takut Tuhan. Kita harus mau menginvestasikan waktu untuk anak-anak kita. Itu yang Tuhan mau. Itu yang perlu saya ingin tekankan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kita jadi berkat, ya. Hidup kita, keluarga kita, kemanapun kita melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur akan waktu kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa sharing, membagikan firman. Biar apa yang kita kerjakan lewat kehidupan setiap kita hari lepas hari, Tuhan, kami mau melibatkan Engkau dalam kehidupan apapun. Usaha pekerjaan keluarga, apapun Tuhan yang kami lakukan. Karena tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Terpujilah namamu Bapa, berkati setiap apa yang mereka dengar lewat program Smart People ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan dan firman renungan ini jadi berkat. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.